Untuk saudaraku semua, jangan lupa video saya ini di like, komen, subscribe, dan share untuk kawan-kawan dan semuanya. Atas bantuannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para netizen, saudaraku semuanya, semoga dirahmati Allah. Mari kita saksikan video yang diceritakan dari Kiai Haji Raden Syarif Ahmad, yaitu ceritanya Mbah Nabi Adam vs setan iblis, sehingga Mbah Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya mari kita saksikan video ini. Terima kasih. Baik, tanpa panjang waktu, yang kedua Kiai Haji Raden Syarif Ahmad, karena beliau Kiai nasional, undangannya banyak. Setelah dari sini nanti akan segera meluncur ke kota lain. Karena itu kami dahulukan Kiai Syarif Ahmad untuk menyampaikan tentang kondisi kebangsaan pada hari ini. Monggo silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap dewan pengasuh Pondok Pesantren Baitul Luhur, yang terhormat Mama Wufron, Pak Jenderal Nur Wahid, dan Kanjeng Raden Tumenggung Wiradiningrat, Fakih Wiradiningrat, juga teman-teman Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Solo Raya yang sempat berkenan hadir pada malam hari ini serta anak-anak sekalian. Sesuai rencana, saya minta izin jam 10 harus sudah meninggalkan tempat ini karena mengejar kereta api jam 11. Satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat. Mas Bunten jangan pakai ehok ya, di mana permanenkan saja. Inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Hai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru yang berkulit kasar dari lempung tanah kering. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kalau nanti spare partnya sudah rapi dan sudah aku install ruhnya, bersujudlah kamu semua menghormati dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Maka seluruh malaikat itu sujud menghormati Adam kecuali iblis. Dia ditanya oleh Allah, "Hei iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika aku perintah pada kamu sedangkan malaikat yang lain sujud?" Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Ya Allah, makanya aku tidak mau sujud kepada Adam sebab aku lebih baik dari dia. Jadi kalau nanti ada orang yang pasang spanduk pingin dipilih, merasa lebih baik daripada lawan caleg yang lain, berarti dia sudah kesurupan. Lu kenapa kamu merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Nasabku lebih mulia daripada Adam. Inilah makhluk pertama yang pamer silsilah keturunan. Ini makhluk pertama yang pamer nasab. Jadi kalau ada orang yang merasa lebih mulia daripada orang lain dengan alasan faktor nasabnya, orang itu turunan. Lawang bareng-bareng tinggal di dalam surga. Bareng dengan Adam dan Hawa, bareng dengan malaikat. Kok merasa lebih dan Hawa? Apa hukuman dari Allah? Gak banyak bicara. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari dalam surga ini. Kamu adalah makhluk yang terkutuk. Bangsa Indonesia ini pemilik surga yang teramat indah. Ada yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan negeri Indonesia, Tuhan sedang tersenyum. Ini adalah menjawatakan surga. Surga, setitik surga yang jatuh ke bumi adalah Indonesia. Bangsa manapun boleh tinggal di dalam Indonesia. Orang Arab silakan datang asal beradab. Orang Cina silakan datang asal tidak menghina. Orang Japan silakan datang asal sopan. Tapi kalau coba-coba menghina pribumi, keluar dari Indonesia. Ngono iku ya. Saluran Nabi Muhammad. Ya, keluarlah dari surga, berada di luar negeri cukup lama. Anehnya ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Allah, karena engkau telah memandang aku sesat, karena engkau telah menilai aku seorang pelaku kriminal, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan mengganggu mereka dari jalan yang lurus. Anak turunan Adam selamanya akan aku ganggu. Kenapa? Karena engkau telah memutuskan aku sebagai pelaku kriminal. Padahal benar-benar dia orang yang melakukan tindakan kriminal, malah penegakan hukum yang disebut melakukan kriminalisasi. Keluar iblis dari surga, tinggal Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sebagai pengantin baru, rumah tangga anyar, punya kebun yang luas, punya rumah yang megah, sandangan kang serba mewah, bumi kang subur, sarwati nandur, barang murah sarwati numbas gemah ripah lo jinawi, ayam tentrem kertora harjo lubak libuk loba lebokeun bro di juru bro di pantong layah di tengah imah, kata Mama Gupron. Kan bahasa Sunda separohnya. Ini ngerti Sunda enggak? Yang berlimpah-rupa di dalamnya, yang berlimpah-rupa di dalamnya. Wala taqraba hadhihi syajarata, tapi satu pohon ini kalian jangan mendekatinya, jangan memetik buahnya, apalagi mengkonsumsinya. Fatakuna minaz zalimin, nanti kamu akan dianggap koruptor yang satu saat akan ditangkap oleh Prabowo. Yang pertama. Yang kedua, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis ini adalah musuhmu, rivalmu, lawan politikmu yang iri dengan kamu. Setelah ditegakkan hukum atas dia, kalau nanti dia selesai penghukuman pulang ke dalam negeri, awas jangan kau terima kedatangannya, jangan kau sambut kehadirannya, jangan kesempatan ceramah pengajian di majelismu, jangan khutbah Jumat di masjidmu, apalagi koalisi dengan dia, bahaya urusanmu. Allah, tahu-tahu setan pulang langsung silaturahmi. Malah bisa masuk ke dalam istana. Kok bisa masuk surga? Konon ada ular yang mengantarkannya. Artinya apa? Orang yang pelaku kejahatan kok bisa masuk ke istana? Ada kendaraan politiknya. Memangnya setan mau silaturahim? Setan paling rajin, terutama musim pilpres sama pilkada. Langsung mempromosikan produknya. Dam, kamu dapat ayat ya Dam? Ya. Ayatnya wala taqrabu hadhihi syajarata ya. Iya. Lu kamu setan kok tahu dari mana? Dari YouTube. Memang setan juga rajin ngaji, ngajinya YouTube, tidak mau qiraatul kutub. Setan juga ngaji dengan postingan, tidak mau dengan ajengan. Yang dibawa cuma WhatsApp, tidak pernah bawa mushaf. Kamu tahu maksudnya Dam? Ngerti? Maksudnya apa? Aku nggak boleh dekat pohon itu. Lain. Bukan seperti itu. Loh gimana? Lu aku ngaji Tebu Ireng ya kayak gitu, pelosok kayak gitu, Lirboyo kayak gitu, Kerapiak kayak gitu. Itu tafsir apa yang kamu baca? Tafsir jalan lain. Lah sampean tafsir apa? Tafsir jalan lain.
Matan luar negeri. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali justru kalau kamu memetik buahnya, makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalam surga. Tidak akan pernah ada pemakzulan atau impeachment sampai akhir masa jabatan. Politik lagi nih. Alah orang ngandel, kowe gorong biar bagi nyalon biar cari nek menang dadi DPRD ngaspal dalan tidak tekan sekidane kok jeruk lah. Ketika tidak dipercaya, akhirnya setan sumpah. Saya sumpah Adam dan Hawa, apa yang aku sampaikan pada kalian itu semata-mata nasihat untuk kebaikan kalian berdua. Lah ini tim sukses suka sumpah-sumpah buat nambahin dana. Setelah mendengar sumpah, goncang hati Adam, goyang jiwanya Hawa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak pernah membayangkan ada orang sumpah bohong. Kenapa dia kok percaya? Karena Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Husnudzon. Ya namanya teman lama masa nggak husnudzon? Kan masih ada jejak digitalnya. Adam dan Hawa tidak pernah nonton TV One. Seandainya mereka nonton TV One akan menyaksikan di TV One apa yang terjadi. Ada orang-orang yang datang naik Mercy, di lehernya ada dasi, kepalanya pakai peci, di Senayan disumpah pakai kitab suci, ternyata malah korup. Yakin gak akan tergoda. Akhirnya Adam dan Hawa makan buah larangan. Bu, kira-kira yang makan duluan Adam apa istrinya? Bu, Adam apa istrinya? Istrinya, mana buktinya? Adam baru sampai leher jadi jakun, istrinya sampai dada jadi itu. Tapi ada ibu-ibu yang protes, yang makan duluan ya Kanjeng Nabi Adam. Mana buktinya? Lah kayak ngisar loro. Lu salah, yang dimakan itu buah apa biji? Yang dimakan buahnya apa bijinya? Yang di atas itu buah apa biji? Yang di bawah buah apa biji? Berarti yang makan duluan istrinya apa lakinya? Kalau biji nggak dimakan, buat ditanam. Ngono iku ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nah, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke bumi, berantakan rumah tangganya, krisis sandang, krisis pangan, krisis papan, badat lahuma sau'atuhuma, udah lepas pakaiannya, krisis sandang, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, krisis pangan, berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Nih bahayanya kelompok itu bisa desintegrasi bangsa kalau didengerin. Waspadalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hawa pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Memang perempuan bisanya cuma nangis ibu-ibu. Ini ibu-ibu Kalioso apa kali ibu-ibu Karanganyar kayak? Oh, bajunya nggak anyar sih Pak. Nangis bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh di sini. Di hati, kangen sama suami. Sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan kasihnya, bukan tidak kangen dengan istrinya, kangen dan rindu tentu saja, tapi tidak tahu di mana alamat barunya. Mau nanya sama orang India takut dikasih alamat. Untung Adam dapat WA, wahyu Allah. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Apa yang dibacakan Kanjeng Nabi Adam, apa yang diijazahkan dengan sanad muttasil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wirid sembarangan, bukan ganti-ganti nama wirid. Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna lanakunanna
Alah ibu bener orang paling kurang suaranya bareng-bareng. Rabbana ya Rabb Zalamna wa ilam wa tarhamna lanakunanna. Pendapat lain mengatakan bahwa saat itu Kanjeng Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Tawassul ini sering dibaca oleh ibu-ibu walaupun kita tidak menyadari saat ibu-ibu pengajian, nggih Bu? Ya Rabbi bil balik siap ya? Yang pegang mic saya sendiri. Panjenengan tinggal mengiringi saja suara saya, nanti jamaah bersuara dan saya minta ibu-ibu yang semangat ya Bu. Ibu ya, biar saya tahu bagaimana jeleknya suara ibu-ibu ya. Tapi suara saya masih agak serak karena tidak ada air putih di sini, agak batu-batu. Tes dulu ya Bu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu bareng. Ya Rabbi. Ya Rabbi balligh waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha. Boleh pakai efek sedikit ya. Yuk, hadir siap ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk ya Rabbi Ya Rabbi bil balligh waghfir lana ma madha waghfir lana ma madha. Ya Rabbi waj'al rajai ghayra mun'akisin لديك وجه الحساب غير منحازم والطف بعهدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأموال ينهزم صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم. يا رب يا رب واغفر لنا يا واسع وأذن لي صحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى
Kanjeng Nabi Adam dan Hawa melakukan kesalahan di dalam surga ketika diinterpelasi baca istighfar dan tawasul. Setan lain ngeyel, sudah salah ngotot, boro-boro istighfar, boro-boro tawasul, ngaku salah juga tidak. Kenapa setan tidak mau istighfar dan tidak mau tawasul? Memang madhabnya setan asli anti istighfar, anti tawasul. Makanya nanti kalau ada orang yang mengharam-haramkan tawasul di muka umum bilang musyrik tawasul, orang itu sudah kesurupan. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Gitu aja kok. Daripada repot mendingan ngopi. Cuman kopinya dingin. Akhirnya tanpa Google Maps, tanpa Sherlock, tanpa kiriman lokasi terkini, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring sampai di Jabal Rahmah. Nyamperin istrinya yang sedang megang-megang kantong kresek. Seret, kaget. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Engkau kah itu mas, jo aku iki cayu. Kenapa gak datang-datang? Dia ngenteni kopi panas, mata kotok koyo piye. Ku tahu engkau lama menunggu untuk memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu, senyumlah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Enak apa enak? Kata ibu-ibu, enakan nyanyi apa enakan ngaji? Enak nyanyi apa enak ngaji? Anak 2 biji ngaco. Kata istrinya, mas, pantesan dari kemarin aku mimpi terus. Mimpi apa sayang? 3 hari aku mimpi terus. Mimpi apa? Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan. Kurang kompak sekarang ibu-ibu. Pertemuan yang ku impikan. Pertemuan yang ku dambakan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya karena baca karena tawas. Nah, ya Rabbi bil huwal habibul ladzi likulli haulin minah ya Rabb apa pelajaran yang kita ambil? Jangan suka pamer silsilah, jangan pamer turun. Kenapa? Sebab kita semua bahannya sama. Tuh bata merah bahannya apa? Genteng merah bahannya apa? Yang panjenengan injek-injek itu apa? Panjenengan bahannya apa? Jadi panjenengan karo genteng karo bata merah ku dulur saudara-saudara. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asyraful anbiya wal mursalin, tapi beliau pernah dawuh,
Ayuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh umat manusia, yang Arabnya, yang Ajamnya, yang Jawanya, yang Sundanya, yang Cinanya, yang Jepangnya, yang Eropanya, kullukum min Adam. Kamu semua berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas yang bukan Arab kecuali dengan ketakwaannya. Arab dan Jawa podo wae, Arab dengan Sunda podo wae, Jawa dengan Batak podo wae. Di mana podonya? Sama-sama terbuat dari Kalau mau beda, di mana bedanya? Bitakwa, dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Akhlakul karimah sejatine. Takwa itu adalah akhlakul karimah. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu manusia atqakum lillah wa akhsyakum lahu, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena apa? Innama bu'istu liutammima makarimal. Kanjeng Nabi sopan apa baju? Sopan apa baju? Yang ngendika baik napa kasar? Kanjeng Nabi suka bagi apa suka minta? Jadi kalau ada orang bajuk ngaku-ngaku turunannya Kanjeng Nabi mesti gor. Kalau Kanjeng Nabi rajin sedekah ini malah minta-minta sedekah. Kalau Kanjeng Nabi sopan ini malah bergijagan. Kalau Kanjeng Nabi menghargai orang lain ini malah menghina. Jangan pernah menghubungkan dirimu dengan Kanjeng Nabi. Sebab apa? Ayam pasti berkokok, kucing yang ngeong, tidak mungkin anak wedhus petak-petok. Ya boten? Kira boten? Ayam bae wong Jawa ya. Habis ya? Wah enggak terasa. Yang pertama, jangan suka pamer, keturun, jangan yes. Yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Kanjeng Nabi Adam itu berantakan rumah tangganya, desintegrasi bangsa. Jadi kalau satu bangsa satu saatan berantakan gara-gara pilpres, gara-gara pemilu, kalau ingin pulih mesti melakukan tobat nasional. Yang salah bukan cuma capresnya, yang salah bukan cuma tim sesnya, yang milih juga sama-sama salah. Kenapa? Timbang beda pilihan kok ribut. Ini di Jakarta, kalau di sini Masya Allah rata-rata. Nggak sama, lebih parah. Ini ada orang gara-gara beda pilihan pilpres yang didorong-dorong paling muslim, yang nggak didorong dianggap kafir. Hanya gara-gara pilpres bisa menjadi kafir dadakan kita saudara-saudara. Masya Allah. Acak aja kue lah, di sini-sini lah, mirang-mirang nak. Gini apa buatan? Tayunan, gotong royong, tujuk. Soal perbedaan sudah biasa saja. Mau partainya Golkar monggo, PDIP monggo, PSI monggo, apapun silahkan. Itu soal biasa. Tapi kalau ganggu NKRI baru angkat senjata ngoten niku. Gimana? Maka pada Sukani yang berjejer di depan ini, bajunya hitam-hitam. Walaupun bajunya hitam ya tetap aja hitam. Penampilan mereka seperti orang miskin. Lihat, biasa. Bukan tidak bisa beli baju yang mahal, tapi duitnya nggak ada, itu aja masalahnya. Soal penampilan nggak apa-apa, seperti orang nggak punya. Padahal ya jajarnya kiri temenan gitu. Jangan dibully nanti, wah menghina, enggak, santai aja. Pada Suka punya prinsip. Anda suka, kami akan berusaha supaya Anda suka, tapi berusahalah agar kami suka. Anda suka, saya suka. Namanya pada kue, pada pokan dakwah Sunan Kalijaga ya kue. Bukan jaga di toko emas. Pak Jenderal juga sudah jadi penasehat pada Suka. Darahnya apa orang? Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba yang dimuliakan, ayo kita melakukan tobat nasional. Kalau panjenengan suami panjenengan sakit gitu, Bu, umpama nggih garwa panjenengan gerah, sing gotong-gotong tanggane napa presiden? Umpamane garwa panjenengan sedo, amin. Umpamane garwa panjenengan sedo sing gotong tanggane napa presiden? Nek panjenengan kurang ya, njaluk tolong karo tanggane apa presiden? Lho kenapa panjenengan ribut karo tanggane gara-gara beda pilihan? Aneh. Aneh ini, santai saja. Bagi saya kalau satu saat misalnya ada ketek nyalon, ya, jadi presiden, tetap dia presiden kita. Siapapun yang terpilih itu sudah pilihan dari Allah Subhanahu. Ayo bareng-bareng. Saya jalannya pengen tembang bareng tapi nggak ada bluetoothnya, nggak ada auxnya jalan kayak deso temen tolak gini. Hamba yang dimuliakan. Pesan kedua,
Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika nanti datang petunjuk dariku, siapa yang ikut petunjukku, dia tidak akan pernah cemas menghadapi hari depan dan tidak akan pernah tenggelam di dalam kesedihan. Artinya, kesejahteraan negeri ini sangat tergantung bagaimana kita semua memperlakukan dawuh-dawuhipun Gusti Allah di dalam kehidupan kita semua. Moga-moga kula panjenengan sedaya anak putu putra wayah sedayanipun dados ahli Al-Qur'an. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hamba yang dimuliakan, sekira ini sambutan saya. Mohon maaf sekali lagi karena jam 11 saya harus sudah naik kereta menuju ke Banjar, Jawa Barat. Insya Allah panjang umur sehat badan, kita bertemu di lain kesempatan. Monggo sesarengan kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk para perintis, pendiri, pengasuh dan yang membantu terwujudnya pondok pesantren ini, dan kita semuanya moga-moga dijadikan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, dan yang sudah berpulang dijadikan hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Ada hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang luar biasa disampaikan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Memang jam terbang itu membedakan bagaimana seseorang bisa menyampaikan sesuatu dengan sangat bijak, dengan sangat runut, sangat sistematis, dan bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak. Sugeng tindak nderekaken Kang Mas Yai Syarif Rahmat. Moga-moga beliau panjang umur, amin, sehat walafiat, bisa terus bersama kita menerangi umat, menerangi Nusantara, dan juga sugeng tindakan nderekaken kepada seluruh jamaah pada suka yang hadir, yang akan mengiringi guru besarnya. Tapi saya harap masih tetap berada di sini untuk nanti kita berkolaborasi, berkontemplasi, saling tanya jawab nanti. Sugeng tindak Kiai, nggih nderekaken. Beliau juga mempersiapkan kader-kader para penghafal Quran, para sarjana Quran, para ahli-ahli Quran, ahli tafsir di ponpesnya sana, Ponpes Ummul Qura. Dan juga memiliki beberapa cabang ada di Jakarta dan beberapa provinsi. Alhamdulillah putra-putri beliau insya Allah menjadi bibit bagi bangsa ini. Putra-putri beliau kalau tidak salah dari yang di Al-Azhar ya, kuliah di S2, S3 di Universitas Islam tertua di Mesir sana, itu semuanya menantunya juga itu memperoleh predikat summa cum laude atau predikat lulus dengan sangat-sangat memuaskan. Alhamdulillah macan akan melahirkan macan, dan semoga semua kita pribumi Nusantara yang mewarisi darah para wali songo, para seluruh Raja Sultan Nusantara, kalian semua, panjenengan semua adalah keturunan macan. Maka jangan pernah mau dijadikan kucing, jangan pernah mau direndahkan oleh bangsa manapun, jangan pernah minder berhadapan dengan siapapun, termasuk mereka-mereka yang tadi Kiai Syarif Rahmat mengupas dengan sangat luar biasa, mengutip tentang ayat Al-Quran tentang kisah penciptaan Adam dan membangkamnya iblis. Ada nggak kira-kira seperti yang dikatakan oleh beliau tadi? Ada ya, tentang sekelompok makhluk yang merasa nasabnya, silsilahnya, asal usulnya lebih mulia dari kita. Ada nggak? Ada ya? Baik. Ada nggak mereka-mereka yang mengharamkan putrinya dinikahi oleh orang di luar mereka karena merasa dirinya lebih mulia? Ada nggak? Kira-kira saya tanya, orang Jawa boleh nggak kawin sama orang Sunda? Orang Sunda boleh nggak kawin sama orang Batak? Orang Batak boleh nggak kawin sama orang Makassar? Orang Papua boleh nggak kawin sama orang Karanganyar?
Lah kok jawabnya itu? Boleh ya? Boleh. Karena kita Nusantara seperti dikatakan oleh Abu Yamamah Ghufron tadi, berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam konsep persamaan dan kesetaraan. Kalau ada mereka yang tinggal di Nusantara tetapi merasa lebih tinggi dari pribumi Nusantara, dari semua suku, agama, lintas etnis di Nusantara, bagaimana yang harus kita lakukan? Bagaimana yang harus kita lakukan? Mereka tinggal di Nusantara tetapi memuja-muji negeri asing yang ada di sana. Dikatakan negeri yang barakah, pintunya surga dan lain sebagainya. Sakit hati enggak? Mereka makan minum di bumi Nusantara, tetapi memuja-muji negerinya yang di sana ternyata tandus, kering kerontang, gersang dan miskin, porak-poranda, kacau balau hingga saat ini. Dibandingkan dengan Nusantara yang maju, makmur, subur, gemah ripah loh jinawi. Tetapi berani-beraninya mereka merendahkan Nusantara, memuji-muji negeri leluhurnya sana. Apa yang harus kita lakukan? Suruh pulang. Lah, kalau mereka memang merasa negerinya sana lebih barokah, lebih mulia, kenapa kok masih kerasan tinggal di Nusantara? Berarti apa berarti? Gedabrus. Katanya orang Karanganyar, ndobol. Saya tanya, apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat tadi, ada enggak sekarang ini? Yang ada di Nusantara? Ada ya? Artinya kita tidak boleh berhusnudzon begitu saja. Husnudzon itu wajib ketika belum ada pembuktian. Misalkan Gus Fakih selingkuh, misalkan. Jenengan percaya apa mboten? Harus tidak percaya dulu, harus husnudzon. Itu perintah Allah. Tetapi ketika Gus Fakih ada CCTV-nya, ada saksinya, ada dokumennya selingkuh, jenengan masih boleh nggak husnudzon? Tidak boleh. Karena sudah ada bayinah, sudah ada saksi, ada data, ada fakta, ada pembuktian bahwa saya Gus Fakih benar-benar selingkuh. Ketika ada seseorang dulu datang ke Nusantara mengaku cucu Nabi, bagaimana? Kita diajarkan dulu, leluhur-leluhur kita, kiai-kiai kita, husnudzon. Karena apa? Belum ada bukti, apalagi hidungnya mancung, kan begitu. Apalagi mukanya ke Arab-Araban, ngaku cucunya Nabi dan Nabi itu lahir di Arab sana. Kiai kita husnudzon, walaupun banyak yang tahu tapi tetap diam. Karena apa? Dalam situasi penjajahan, mereka dibawa oleh penjajah. Yang ngomong bukan kita, kitab mereka sendiri, Al-Istizada min Akhbaris Sada, menyatakan bahwa mereka-mereka imigran dari Yaman dibawa 100% oleh kapalnya Belanda. Dan bekerja untuk Belanda, menjadi anteknya, jongosnya Belanda. Dan kemudian malah menindas bumi Nusantara. Salah satunya Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengharamkan thorikoh, yang mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah Belanda, yang mendoakan Ratu Belanda. Jadi aneh kalau sekarang ada bin Yahya menjadi ketua thorikoh. Nah ini harus dikoreksi. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa para ulama. Nah, karena apa? Antara ulama dan antara santri ini menjadi tulang punggung benteng bagi negara Kesatuan Republik Indonesia hingga diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. 10 November itu yang berjuang orang Yaman apa santri dan kiai? Ada enggak orang Yaman yang jadi pahlawan, jadi korban pada peristiwa 10 November, Hari Pahlawan? Menjadi korban adalah 20.000 tentara Laskar Rakyat Indonesia dan santri yang berjuang melaksanakan fatwa jihad dari Hadrutus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi ini fakta sejarah yang tidak boleh ditutup-tutupi. Dan seperti yang dikatakan tadi, tidak boleh kita kemudian percaya begitu saja. Sekarang saya tanya, ada orang bawa Mercy, tampilannya itu rapi, berbau wangi, taruhlah begitu ya. Itu memberikan panjenengan batu bata. Sama ada petani, deso memberikan panjenengan emas. Panjenengan milih mana? Yang ngasih bata apa yang ngasih emas? Artinya penampilan tidak menjamin apa yang dia bawa, yang dia ajarkan itu benar. Lihat dulu apa yang dia bawa. Pakai surban, ngaku cucu Nabi, tapi mengajarkan sumpah serapah. Mendoakan orang jelek. Kira-kira milih mana? Dengan kiai kampung, yang tampilannya deso tapi mengajarkan kitab-kitab kuning, mengajarkan kitab-kitab fikih, mengajarkan adab dan akhlak, milih mana panjenengan? Nah, itu artinya jangan tertipu oleh penampilan. Terus kemudian ibu-ibu misalkan,
Ibu-ibu kemudian ada orang mau ngasih, Bu, ini panjenengan beli, ini emas murah. Bagaimana panjenengan tahu bahwa itu emas? Gimana caranya? Dites. Ini emas beneran atau kuningan? Kalau emas, berapa karatnya? Berapa persennya? Kan begitu. Jangan kemudian warnanya kuning dianggap emas. Diuji dulu, dites. Artinya ketika seseorang mengaku cucu Nabi, caranya gimana? Ya dites. Sekarang ada ilmu pengetahuan namanya tes DNA, diuji dulu. Sama enggak dia DNA-nya dengan keturunan Nabi yang ada di Timur Tengah sana? Apakah dia orang Arab berhaplogrup J1 atau J2? Atau Arab Berber berhaplogrup E? Arab enggak dia? Diuji tes DNA. Loh, ngaku cucu Nabi, garis lurus laki-laki ke Imam Husain bin Imam Ali, haplogrupnya G, orang Kaukasus. Kira-kira secara tes tadi ini emas apa kuningan? Kuningan, berarti emas palsu. Dosa enggak? Apa dosanya ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi ternyata bukan? Neraka, jahanam. Jadi bagi mereka yang ngaku cucu Nabi ternyata bukan, bertobatlah. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Syarif Rahmat tadi. Jangan ngeyel, kedokmu telah terbongkar. Kalau ngeyel seperti sifatnya setan. Kalau Nabi Adam ketika kemudian salah beristighfar. Kita ini Bani Adam apa Bani Setan? Bani Adam. Kalau ada orang salah, ngeyel, malah kemudian menuding orang lain yang salah, namanya keturunan setan. Begitu saja. Jadi kesimpulannya jelas. Dengan akal sehat kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Masuk akal napa mboten? Mana yang kira-kira nanti tidak cocok, kita tanya jawab. Ada Pak Jenderal yang akan menerangkan secara konteks beliau mewakili suara negara. Bagaimana negara selama ini berjuang untuk melawan radikalisme dan segala macam pengaruh-pengaruh yang mengancam keutuhan bangsa. Monggo Pak Raden Jenderal Nur Wahid, Kiai Haji Jenderal Nur Wahid, monggo.